Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hari Rabu, Kamis, dan pada hari Jumat kita semua orang percaya merayakan Jumat Agung, saat di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan dan mati lalu dikuburkan. Nah, ada peristiwa menarik beberapa hari sebelumnya ketika Yesus menyembuhkan atau menghidupkan kembali Lazarus setelah dikuburkan. Yang menyaksikan peristiwa itu begitu banyak dari orang-orang Yahudi yang melawat atau melayat peristiwa penguburan Lazarus sampai kepada bagaimana Tuhan Yesus Kristus menghidupkan kembali Lazarus. Nah, orang-orang yang menyaksikan itu banyak yang menjadi percaya pada Yesus. Namun di antara mereka yang tidak percaya, mereka lalu melaporkan peristiwa itu kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, kepada tua-tua, lalu mengadakan rapat mahkamah agama. Dan ketika hal itu disampaikan, diceritakan, Kayafas yang tokoh penting di mahkamah agama itu, dia memberikan penegasan, kalian tidak insaf, lebih baik satu orang mati daripada semua bangsa binasa. Satu bangsa binasa. Ini penegasannya. Nah, dari situlah kemudian ada permufakatan di antara mereka. Ada permufakatan di antara mereka, yaitu permufakatan untuk membunuh Yesus. Permufakatan untuk membunuh Yesus. Sehingga ketika penangkapan itu terjadi, lalu Yesus dihadapkan kepada Hanas, lalu kepada Kayafas, sebelum mereka dibawa ke Pontius Pilatus. Mereka semua bersepakat untuk apa? Membunuh Yesus. Bersepakat untuk membunuh Yesus. Nah, jelas sekali di situ. Sehingga mereka mulai membuat rancangan rencana bagaimana alurnya sampai kemudian keputusan pasti, yaitu bagaimana Yesus disalibkan. Bagaimana Yesus disalibkan. Ada yang bertugas menghasut masyarakat dengan berbagai macam trik-trik yang mereka lakukan, tetapi juga ada orang-orang yang mempunyai tugas untuk memfitnah Yesus di hadapan para pimpinan Roma, termasuk Pilatus. Di antara fitnah itu adalah bahwa Yesus melarang orang-orang membayar pajak kepada Kaisar. Padahal ajaran Yesus tegas, ya, berikanlah kepada Kaisar apa yang seharusnya semestinya diberikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang harus diberikan. Padahal ajaran Tuhan Yesus Kristus jelas tidak bertentangan. Lalu yang kedua, penegasan, ia mengklaim dirinya sebagai raja. Nah, kalau ini ditegaskan berarti Yesus menjadi pesaing daripada Kaisar. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pemberontak. Nah, ini adalah logika-logika yang dibangun, argumen-argumen yang dibangun supaya putusan untuk membunuh Yesus akan gol. Nah, hingga triknya gerakan dari menggerakkan massa, gerakan politik, intimidasi dilakukan begitu luar biasa. Ingat ya, yang menjadi titik mula mengapa sampai timbul gerakan dan rancangan-rancangan yang begitu keji untuk membunuh Yesus itu adalah karena faktor kedengkian. Ada kedengkian di dalam hati mereka. Nah, kedengkian membangunkan segala niat jahat di dalam diri seseorang. Dan kita ingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita meyakini dan sepenuhnya meyakini adalah untuk menebus kita dari dosa. Sebab pada dasarnya manusia sudah dimobilisasi keseluruhan hidupnya, hati pikirannya oleh karena dosa. Jika segala perbuatan yang dilakukannya dalam bentuk model dan nama apapun tidak akan mungkin bisa membawa manusia kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang bertindak untuk melepaskan manusia dari hukuman karena dosa itu, yaitu dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita tahu bagaimana jalan menuju ke sana. Pengorbanan itu begitu dahsyat, diiringi dengan gegap gempitanya fitnah, tuduhan-tuduhan yang memberatkan kepada Yesus, sampai kemudian gerakan politik yang membuat Pilatus tidak mau memilih
untuk mengikuti, menuruti apa keinginan massa yang sudah dimobilisasi demikian rupa ya secara sistematis oleh para pimpinan agama pada waktu itu. Jadi saya ingin mengingatkan lagi bahwa kedengkian di dalam diri kita itulah juga yang menyebabkan penyaliban Yesus Kristus. Jadi kalau kita masih hidup di dalam kedengkian, berarti kita turut menyalibkan Yesus yang kedua kali. Hati-hati, jangan hidupmu dikuasai dan dieksploitasi pikiran hatimu oleh kedengkian. Ingat, di mana ada kedengkian, di situ akan terjadi berbagai macam niat dan perbuatan jahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.